Tadi satu cerita bersama Gunawan di sini. Tadi saya menonton anime Conan. Saya baru mulai nonton anime dari episode lupa ya 40-an gitu. Tadi ada salah satu yang episode yang saya merasa wah, ini trik pembunuhannya itu keren banget. Bukan ya, bukan trik pembunuhnya. Kayak bisa ya kepikiran kayak gitu. Ceritanya awal cerita si Conan, Detektif Mori dan Ran itu ada di sekitar pegunungan. Membawa mobil, ban mobilnya pecah, hasilnya mogok lah. Hujan lebat, mereka itu tidak bisa kemana, di telepon juga nggak bisa. Lalu si Conan ini tiba-tiba menghilang, dicari Ran dia menghilang. Ternyata Conan itu sedang mencari sekitar tempat di sana ada penginapan atau enggak. Lama cerita, singkat cerita, si Conan menemukan kuil tempat penginapan. Atau mereka langsung bertiga langsung ke kuil tersebut. Di sana mereka bertemu dengan kepala kuilnya dan awal cerita itu biasa aja, tapi pokoknya mereka diceritakan ada Kilitengu itu kayak iblis atau apalah horor di cerita horor di daerah sana. Mereka bertiga itu terkejut. Sampai lambat laun, ternyata itu ada tidak hanya kepala kuilnya di sana, ada empat muridnya. Nah, empat muridnya itu yang pertama ada yang senior, yang dua itu udah lama, yang satu lagi yang paling baru di sana. Dan plot twistnya nanti, awalnya saya kira yang ini yang bunuh, ternyata nanti kita akan jelaskan. Singkat cerita, mereka bermalam di malam itu, si Ran ceritanya itu paling Tomei tapi dia ternyata takut tidur sendirian karena mendengar cerita Kiri Tenggu dan awalnya juga dia ditakuti oleh kepala kepala kuil tersebut. Lalu sampai malam si Ran tidak bisa tidur. Lalu mungkin pengen kencing dia diantar sama si Jin, si Mori sama si Conan. Dan lucunya di sini si Mori yang awalnya tidak percaya akan Kiri Tenggu dia ditakut-takuti oleh Ran dengan topeng. Habis itu teriaklah si Mori ini dan datanglah si biar kepala kuil atau kepala biksu yang senior ini menyamperin si Mori. Ternyata plot twistnya di saat itulah pembunuhan terjadi. Saya langsung ke intinya aja. Besok paginya penemu mayat itu adalah si senior ini dan dari itu kan harusnya dia dicurigai ya harusnya. Tapi muncul skeptisme dari Conan dan Jimori ini. Lama-lama cerita diselidiki-selidiki, Conan akhirnya menemukan trik-triknya. Dan kalian tahu, si keempat ini, murid yang baru ini, yang saya tidak sangka di awal dia adalah pembunuhnya, dia adalah pembunuhnya. Tahu nggak triknya? Di sini triknya itu, wah, fantastis banget. Saya terangin dikit, kuil itu berada di air terjun. Nah, air terjun itu mengarah ke kuilnya. Lalu di bawahnya itu, mengarahnya itu ada cerobong kayak airnya untuk mengalir. Nah, airnya itu dari atas mengalir diturunkan ke bawah, dipotong kayak potongan gini, dipotong, diarahin ke bawah gini, dibalik, diarahin ke bawah ke tempat pembunuhannya. Lalu kalian percaya nggak? Pembunuhannya itu ada di ruang sempit, mungkin 4x3 lah. Menutup jendelanya, airnya masuk, lalu dia menaruh mayatnya di atas perahu karet. Di atasnya sampai naik-naik sampai mungkin ketinggian 10 meter, diikat seperti bunuh diri. Bayangin siapa yang di alam nyata atau di dunia nyata akan kepikiran mau melakukan trik tersebut. Sungguh brilian ide dari penulis ini, bayangin. Dengan sedetail itu kok bisa dia membuat langsung teringat saya. Dan plot twistnya pembunuhnya yang saya kira awalnya adalah senior yang pertama ini, ternyata yang pembunuhnya yang ini, yang baru. Yang bahkan dari awal tidak ada muka-muka pembunuh. Atau mungkin paling kalem lah, jarang berbicara. Dan Conan itu mencurigainya gara-gara simple. Dia mengantuk. Gitu aja. Bayangin kalian, sebagai kalian nih menulis, gimana kalian memikirkan ide pembunuhan trik seperti itu. Saya sangat kagum di uh, episode ini, kok bisa dia kepikiran cara membunuhnya seperti itu. Dan cerita berakhir akhirnya dia menangkap dan
Usut punya usut, dia membunuh kepala kuil itu karena dulu dia mencurigai si pembunuh saudaranya dia dibunuh oleh kepala kuil. Jadi dia ingin motifnya ya balas dendam aja, itu tujuannya. Sekian dari saya Gunawan satu cerita, mungkin besok saya akan bercerita lagi dengan episode-episode terbaik yang lain atau mungkin cerita-cerita film yang lain. Sekian dari saya, malam.